Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita mau bahas tentang beberapa rahasia dalam melakukan submission di jurnal internasional yang terindeks Scopus baik Q1, Q2 sampai Q4. Sebenarnya ada beberapa rahasia dan ada beberapa perbedaan ketika kita melakukan submission di beberapa jurnal. Itu tergantung bagaimana cara kita melakukan submission. Namun perlu diklarifikasi bahwa em, pertama bahwa pendampingan terhadap jurnal-jurnal atau janji-janji terhadap jurnal itu harus ditekankan kembali bahwa pendampingan itu tujuannya untuk memfasilitasi gitu ya, bukan untuk menjanjikan. Jadi kalau ada yang menjanjikan bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan itu berbahaya karena pada dasarnya jurnal itu memiliki independensi untuk memutuskan bagaimana kualifikasi dan kompetensi artikel itu bisa dikatakan terbit atau tidak. Seperti itu. Jadi hal ini menjadi bukti bahwa betapa eh, jurnal itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk melakukan eh, independensinya, karena masing-masing jurnal tentunya memiliki cara yang berbeda untuk melakukan keputusan terhadap apa yang mereka inginkan. Nah, jadi jangan terlalu percaya 100% kepada orang-orang yang memang menjanjikan publikasi tanpa adanya revisi yang jelas, kemudian tanpa adanya komitmen yang jelas, karena masing-masing jurnal itu tentunya independensinya tinggi. Itu jadi tidak bisa diintervensi. Nah, saya ingin kasih lihat salah satu naskah saya yang coba disubmit di salah satu artikel jurnal. Ini sudah direvisi beberapa kali gitu ya. Namun faktanya artikel ini harus ditolak karena memang yang namanya para reviewer itu kan memiliki sesuatu yang sangat luar biasa untuk melakukan review gitu. Jadi artikel ini itu sangat, menurut saya sudah sangat komprehensif saya tulis, namun ternyata menurut reviewer ini sudah sangat tidak tidak layak gitu. Nah, artikel ini coba saya submit di salah satu jurnal reputasi internasional Q1 di salah satu kampus terbaik di dunia gitu ya. Jadi kalau kita lihat ininya itu lihat revisinya gitu ya. Ini dari awal gitu. Dari awal gitu ya kita lihat ini sampai titik-titik komanya apanya semuanya ini harus direvisi, lihat gitu. Ini menunjukkan bahwa kualifikasi dan kualitas jurnal yang bersangkutan itu luar biasa dalam memberikan komentar, memberikan revisi terhadap artikel-artikel yang kita kirimkan. Jadi, kalau ada orang yang tidak melalui proses ini, berarti artikel yang disubmit itu tidak selalu memiliki kualitas. Bahkan ada potensi hanya mampu mengeluarkan banyak uang untuk melakukan submission sampai publish. Jadi tidak juga memberikan pelajaran kepada yang bersangkutan terkait bagaimana cara menulis yang baik. Sebenarnya review review itu bukan sesuatu yang perlu disesalkan, bukan sesuatu yang perlu eh, apa yang perlu ditangisi juga, karena yang namanya review itu merupakan proses di mana kita mengetahui kemampuan kita sampai di mana gitu. Bahkan dengan adanya review itu kita tahu bahwa artikel itu kualitasnya sampai tingkat berapa. Dan kebetulan artikel ini itu direview oleh salah satu reviewer terbaik di dunia di salah satu universitas namanya Columbia University. Jadi artikel ini banyak sekali revisinya dan saya pun pribadi nggak mampu untuk melakukan revisi karena memang apa ya
artinya menunjukkan bahwa kemampuan saya belum sampai pada tataran yang bersangkutan gitu. Jadinya saya perlu harus belajar lebih banyak dan saya perlu harus melakukan pengembangan ilmu agar bisa menjadikan publikasi saya itu bisa lebih kompeten, lebih terpercaya dan lebih sempurna lagi. Nah, saya ingin memberikan pengalaman terkait bagaimana proses submission. Jadi, masing-masing jurnal itu, gitu ya, masing-masing jurnal itu memiliki beberapa beberapa cara untuk melakukan submission itu. Jadi, jurnal yang kita terapkan, gitu ya, yang kita publish itu adalah jurnal yang memang sudah apa ya, sudah terpublikasi dengan benar. Artinya bahwa jurnal itu sudah memiliki kompetensi dan reputasi. Nah, saya ingin memperlihatkan beberapa jurnal yang melalui proses submission yang berbeda gitu. Nah, pertama saya memiliki beberapa jurnal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jurnal ya, 7 jurnal. Nah, dari masing-masing jurnal ini terindeksnya itu berbeda-beda. Kalau yang ini Cogent Social Science ini indeksnya itu Q2. Kemudian ini itu indeksnya Q4. Kemudian ini juga indeksnya Q4. Kemudian ini juga jurnal Taiwan. Ini indeksnya Q4. Kemudian yang ini juga indeksnya Q4. Kemudian ini ya, Q4. Kemudian ini juga Q3. Nah, dari masing-masing jurnal yang ada saya tampilkan tadi, masing-masing jurnal ini itu bidangnya social science, baik itu politik, antropologi, sosiologi, komunikasi, hubungan internasional, gitu ya, ilmu politik dan lain-lain, komunikasi dan lain-lain. Jadi bidang ini familiar bagi ilmu-ilmu tersebut. Nah, masing-masing jurnal itu memiliki cara yang berbeda untuk melakukan submission. Nah, saya ingin menunjukkan kalau jurnal yang ini Q3, itu proses submissionnya itu hanya melalui proses kirim email. Jadi kita punya naskah, kemudian kita sesuaikan template dan petunjuk penulisannya, kemudian submissionnya kita kirim melalui email. Gitu. Jadi mereka akan balas melalui email. Nanti proses submission selanjutnya, kalau misalnya artikel kita di publish atau disetujui, maka mereka yang akan melakukan proses melalui sistem. Seperti itu. Hal ini juga sama dilakukan oleh Global Soul Studies. Gitu. Global Soul Studies perbedaannya adalah kita harus melakukan register dulu untuk bisa login. Jadi ketika kita mau login, kita sudah melakukan register, kita sudah punya akun, ya nanti kita klik submit an article gitu. Nah, ketika kita submit nanti ada proses yang cukup panjang gitu ya. Nanti ada proses di mana pihak jurnal akan mengirimkan link verifikasi di email kita gitu untuk melakukan pengiriman naskah, untuk memverifikasi pengiriman naskah. Nah, jurnal ini juga tidak terlalu sulit karena memang mereka melalui proses awal dulu. Jadi naskah kita yang perlu kita lakukan adalah mengirim dulu melalui proses email ini gitu ya. Kemudian kita mengirimnya sesuai template yang ada serta petunjuk penulisan. Nanti mereka akan memberitahukan kepada kita bagaimana proses selanjutnya. Kemudian ada jurnal ini berasal dari Cina gitu ya. Cina Taiwan. Nah, jurnal ini terindeks juga Q4. Jadi
Di sini dia juga melakukan call paper. Jadi ada beberapa hal yang harus ditepati dulu oleh para penulis, diantaranya harus menulis sampai 7.000 sampai 12.000 kata, kemudian harus menggunakan Chicago Manual Style dan seterusnya, gitu ya. Kemudian kata kuncinya dan abstraksinya ini harus disesuaikan dengan petunjuk penulisan. Namun tidak jauh berbeda dengan jurnal sebelumnya. Naskah ini sebelum melakukan proses submission melalui sistem, mereka meminta dulu untuk melakukan verifikasi pengiriman naskah melalui email ini. Jadi tidak terlalu berbeda dengan submission sebelumnya. Nah, kemudian ada sebuah jurnal namanya Studia Politika. Ini jurnal dari Rumania. Nah, ini adalah jurnal yang berbeda dengan jurnal sebelumnya. Jadi, kalau jurnal sebelumnya langsung mengirim melalui email, kalau jurnal ini itu mengirim melalui semacam Google Form. Jadi kita menulis semua hal-hal yang berbau tentang artikel kita, gitu ya, di sini, dan kita akan melakukan submission sesuai dengan petunjuk yang mereka lakukan. Rahasianya di jurnal ini itu adalah kita harus mempersiapkan 4 orang reviewer di luar institusi kita, gitu. 4 reviewer itu, gitu ya, 3 atau 4 reviewer itu bisa berasal lebih baik dari eksternal, yaitu di luar Indonesia, kampusnya dimanapun, yang sesuai bidangnya, atau bisa juga dari 2 orang dari Indonesia, gitu. Jadi sebelum mensubmit di jurnal ini, itu pastikan bahwa naskah Anda itu memiliki komitmen untuk direview oleh oleh penulis atau reviewer dari luar. Jadi kalau ada jurnal yang tidak melalui proses-proses seperti ini, berarti jurnal tersebut bisa dikatakan tingkat skopusnya bisa bisa berubah, bahkan bisa saja dicabut gitu. Nah, ada istimewaan lain bahwa jurnal ini juga itu akan melampirkan semacam form integritas bahwa jurnal atau artikel jurnal yang kita submit itu belum pernah dipublish atau di submission di beberapa tempat lain. Jadi itu hal yang penting dari jurnal Studia Politika yang berasal dari Rumania, Q4 gitu. Kemudian ada jurnal lain. Nah, menurut saya ini jurnal yang cukup komprehensif ya. Ini jurnal juga yang berasal dari luar negeri, Q4 gitu. Nah, untuk masuk di jurnal ini gitu ya. Ini kita harus melakukan submission dulu. Kita harus bikin akun, kemudian di sini akun, kemudian kita akan melalui proses yang cukup besar gitu ya, cukup panjang. Sama halnya dengan jurnal lain gitu ya, kita coba login. Nah, sama halnya dengan jurnal lain, ini isinya gitu ya. Kita harus yang pertama kita lakukan adalah memastikan bahwa artikel yang kita miliki itu sudah memenuhi syarat standar kualifikasi petunjuk penulisan yang mereka punya. Nah, ketika sudah submit, maka kita coba submit artikel kita. Nah, ini jurnal yang memiliki reputasi itu memiliki langkah-langkah yang terstruktur seperti ini sampai pada confirmation. Jadi pada langkah tahap 1 ini kita akan memiliki komitmen terhadap jurnal terkait tentang seleksi jurnal apa yang kita punya, gitu ya. Dalam seleksi jurnal di sini media ini cukup besar, cukup banyak menyediakan jurnal yang terindeks Scopus. Jadi ketika kita memilih itu harus tepat sesuai dengan bidang yang kita geluti. Setelah melewati tahap tersebut, kita melewati tahap kedua, autor. Autor ini kita akan melampirkan atau menuliskan siapa penulis dari artikel jurnal yang kita submit. Pada bagian autor itu akan melampirkan nama kita, kemudian identifikasi kita itu siapa sampai melampirkan ORCID kode yang kita miliki. Itu penting. Kemudian
pada bagian metadata ini kita langsung input gitu ya. Input bagaimana data kita, mulai dari judul, kemudian abstraksi, kata kunci, sampai tentang metode yang kita gunakan untuk melakukan penelitian. Gitu. Nah, kemudian submission upload, kemudian artikel yang kita miliki ini kita lakukan submission sesuai dengan petunjuk mereka, kemudian expert notif nomination. Expert nomination ini itu adalah kita memilih 4 orang reviewer yang berasal dari luar institusi kita. Akan sangat lebih baik kalau kita memilih berasal dari eksternal kita. Jadi kalau misalnya jurnal tidak melalui proses ini, berarti jurnal itu bisa dikatakan tidak memiliki pengurusan yang baik. Karena banyak jurnal internasional yang tidak memiliki proses yang melalui langkah-langkah yang komprehensif. Saya kasih contoh, saya sudah meng-email International Journal Development and Conflict, ini sama sekali tidak ada jawaban, dan bahkan di sini itu tidak ada, katanya submission-nya melalui ini, gitu ya, tetapi tidak ada proses lanjutan, email yang mau di submission. Nah, di sini kita akan memilih, akan lebih baik kalau memilih dua reviewer berasal dari eksternal internasional, kemudian berasal dari Indonesia 2 orang, atau 3 dari eksternal dan 1 dari Indonesia akan sangat lebih baik. Setelah kita memilih, bahkan tahap kelima ini yang krusial, karena kalau kita tidak memilih berdasarkan apa yang mereka inginkan, maka kita tidak bisa lanjut. Jadi itu yang kita harus siapkan dulu sebelum kita melakukan submission. Kemudian confirmation di sini itu memastikan bahwa semua fakta, semua data yang kita miliki itu sudah benar, dan setelah benar semua maka kita melakukan confirmation untuk melakukan submission. Nah, ada jurnal lain lagi, misalnya ini Cogent Social Science. Cogent Social Science ini itu jurnal yang bisa dikatakan terindeks Q2, Web of Science juga. Jadi prosesnya dia seperti ini. Gitu. Jadi dia juga melalui tahap-tahap yang sangat besar gitu ya. Jadi jangan percayalah bahwa jurnal yang memiliki reputasi yang bagus itu pasti melalui tahap-tahap seperti ini, gitu ya. Manuskrip, gitu ya. Ini kita akan tulis apa yang kita punya, gitu. Manuskrip ini tentang artikel kita seperti apa, kita akan tulis, gitu ya. Nah, karena saya sudah sampai pada charger, ini manuskrip kita detailnya seperti apa, kemudian subjek penelitiannya bagaimana, kemudian autornya siapa, gitu ya, sampai korespondensi. Kemudian di sini adalah proses chargernya, ya, APC-nya, gitu. Jadi ada 1.1270 US dollar. Jadi uniknya jurnal ini itu adalah jurnal yang memberi kesempatan kepada kita, gitu ya, negara-negara tertentu yang memiliki reputasi atau memiliki identifikasi terhadap ini identitas artikel saya. Jadi kalau misalnya artikel kita itu melalui proses ini, maka uniknya di jurnal ini itu dia akan memberikan kesempatan kepada negara-negara yang memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Jadi mereka itu akan memberikan keistimewaan 50% terhadap terhadap mereka yang memiliki kemampuan untuk membayar tidak sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi misalnya 1.270 ini bisa dibayar setengah kalau memenuhi kualifikasi dari negara berkembang. Jadi memang masing-masing jurnal itu memiliki reputasi dan memiliki cara yang berbeda dalam melakukan submission. Jadi pastikan bahwa artikel yang kita pilih itu sudah sesuai dengan
minat kita, jurnal yang kita tuju, dan sesuai dengan apa yang kita inginkan agar, jurnal yang kita tuju itu tidak, abal-abal atau predator. Saya pikir itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.